Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat fisika, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Oke, baik, kita hari ini akan kembali melanjutkan pembelajaran mata pelajaran fisika khusus kelas 11, tentunya dengan saya Mr. Kenzu. Nah, adapun materi yang kita bahas masih dalam submateri cahaya sebagai gelombang. Nah, pada hari ini kita akan bahas satu sifat cahaya lainnya yang kita namakan polarisasi. Oke, baik sobat fisika, saya akan langsung jelaskan apa sih yang dimaksud dengan polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya karena yang pertama yaitu bisa jadi karena pemantulan. Kemudian yang kedua, pemantulan disertai pembiasan. Nah, kemudian yang ketiga bisa karena absorpsi selektif. Kemudian bisa karena hamburan partikel-partikel gas yang ada di atmosfer dan lain-lain. Oke, kita akan bahas yaitu polarisasi diakibatkan yang pertama yaitu pemantulan. Sobat, polarisasi ini tidak semua terjadi pada proses pemantulan, tapi ada syarat yang berlaku untuk terjadinya polarisasi karena pemantulan. Yang pertama, di sini akibatnya pemantulan di mana sudut datang dari sinar tersebut kepada bidang pantul besarnya harus 57 derajat. Nah, ini tentunya sudah dilakukan riset atau penelitian bahwa polarisasi akibat pemantulan terjadi dengan sudut 57 derajat. Nah, kemudian kita lihat supaya lebih jelas. Jadi misalkan ini ya adalah bidang pantul dari sebuah bidang ya, misalnya kan termin ya. Nah, kemudian jatuh pada bidang pantul ini sebuah cahaya yang mana cahaya ini sebelumnya memiliki ya dua arah getar, satu secara vertikal, satu secara horizontal, dan dengan sudut 57 derajat. Maka nantinya akan dipantulkan oleh bidang pantul nanti, di mana sinar pantulnya ini hanya memiliki satu arah getar saja, berarti satu sudah diserap oleh bidang pantulnya. Nah, maka dikatakan nanti sinar yang telah mengalami pemantulan ini berarti telah mengalami polarisasi. Oke, itu untuk yang pemantulan. Jadi ingat sobat, polarisasi karena pemantulan itu terjadi ketika sudut datangnya itu 57 derajat. Nah, kemudian yang kedua, polarisasi karena terjadi pemantulan disertai pembiasan. Dan ini juga sobat fisika tidak akan terjadi pada semua kasus. Ini biasanya terjadi pada bahan-bahan atau ya bidang-bidang pantul yang susunan atomnya itu mirip dengan susunan atom-atom kristal. Contohnya misalnya garam. Nah, kemudian batu-batu. Nah, ini memungkinkan terjadi nanti polarisasi karena pemantulan dan pembiasan. Nah, misalkan ini yang hitam ini adalah perbatasan antara dua medium. Nah, misalkan yang atas ini adalah medium yang pertama, tentunya nanti dia akan punya kerapatan yang kita simbolkan dengan N. Jadi kerapatan partikel medium yang atas.
Kemudian yang bawah ini berarti medium yang kedua. Jadi misalkan tadi adalah batu-batu, yang atas ini adalah udara gitu ya. Nah kemudian punya kerapatan kita sebut dengan N2. Nah kemudian kalau jatuh ya sebuah cahaya di perbatasan kedua medium ini, di mana sebelumnya cahaya ini punya dua arah getar, satu yang vertikal, satu yang horizontal, maka nantinya tentunya yang pertama nanti sebagian itu dibiaskan seperti biasa. Nah kemudian sebagian lagi ternyata itu dipantulkan langsung. Nah apabila nantinya sinar pantul dan sinar bias ini membentuk sudut tegak lurus atau siku-siku, maka pada saat itulah terjadi polarisasi. Jadi pemantulan dan pembiasan ini tidak terjadi pada semua kasus. Biasanya terjadi pada yaitu benda-benda atau zat yang susunan atomnya itu mirip dengan susunan kristal ya. Contohnya tadi adalah garam, kemudian batu-batuan, pasir atau kaca. Nah kemudian tadi terjadi polarisasi kalau nantinya sudut pantul dengan sudut sinar biasnya itu nanti membentuk sudut 90 derajat, baru terjadi polarisasi. Nah kemudian di sini kita misalkan sudut datangnya itu adalah D ya. Nah kemudian sudut pantulnya adalah V, tentunya sesuai dengan hukum pemantulan, maka nanti besar yang ini sama ini sama. Nah kemudian ini sendiri adalah merupakan sudut bias, berarti kita simbolkan dengan B. Maka kata si Brewster yang menemukan fenomena ini bahwa tangan ya, tangan besarnya sudut datang berarti D akan sama nanti nilainya perbandingan antara indeks bias medium yang kedua terhadap medium yang pertama. Nah ini nanti kita kenal dengan hukum Brewster ya. Nah kemudian selanjutnya yang ketiga, polarisasi karena absorpsi selektif. Jadi di alam ini sobat fisika banyak sekali bahan-bahan, kalau kita lewatkan cahaya padanya itu dapat menyerap sebagian arah getar cahaya itu. Nanti kita namakan namanya adalah polarisator. Jadi bahan yang dapat menyerap sebagian arah getar cahaya. Nah misalkan di sini ada cahaya yang tadinya dia punya lebih dari satu arah getar, satu di sini yang vertikal, satu yang miring. Maka nantinya setelah melewati polarisator, maka nantinya dia hanya punya satu saja karena sebagiannya telah diserap oleh polarisator ini. Nah kemudian nantinya misalkan intensitas cahayanya mula-mula itu I0, kemudian setelah melewati polarisator menjadi I1, supaya nantinya intensitasnya itu semakin tinggi atau semakin besar, kita lewatkan lagi melalui sebuah analisator, dimana tadi ini gunanya untuk memperkuat nilai intensitas saja, sehingga nantinya intensitasnya itu berubah menjadi 2. Nah yang paling sering nanti ditanyakan bagaimana hubungan antara intensitas yang ketiga-tiga ini, bahwa nanti di sini nilai I1 itu sama dengan yaitu setengah dari intensitas semula atau I0, sedangkan I2 nya intensitas setelah melewati analisator itu sama dengan yaitu I1 kemudian dikali dengan kosinus theta kuadrat. Jadi theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh analisator terhadap polarisator. Nah kemudian kalau kita substitusi nilai I1 yang di atas ke sini, maka I2 ini boleh juga kita tuliskan menjadi I2 yaitu setengah I0 kemudian dikali dengan kosinus theta kuadrat. Oke sobat fisika, itu yang kita bahas pada hari ini. Kita tidak bahas semua penyebabnya, kita bahas saja yang paling mungkin nanti dikeluarkan di ulangan-ulangan atau ujian-ujian. Oke, baik sobat fisika, untuk memperkuat nanti pemahaman kita tentang materi ini,
Maka berikutnya kita akan lihat contoh soalnya. Baik sobat fisika, kita akan lihat dulu bagaimana sih soal-soal yang berkaitan ya dengan peristiwa polarisasi ini. Nah, yang pertama di sini sobat, saya akan munculkan yaitu satu soal tentang polarisasi yang diakibatkan oleh peristiwa pemantulan disertai pembiasan. Nah, jadi ini sinarnya berasal dari udara menuju suatu medium yang indeks biasnya 4/3. Nah, kemudian pertanyaannya tentukan nilai tangen sudut datangnya. Nah, kemudian kalau langsung ya kita gunakan tadi formula atau hukum yang dikemukakan oleh Brewster, berarti tangen sudut datang dari cahaya ini tadi sama dengan perbandingan antara indeks bias yang kedua terhadap yang pertama. Nah, kemudian di sini sobat, N2-nya sudah ada ya di soal. Nah, berarti tidak ada masalah. Nah, kemudian N1-nya di sini dikatakan mediumnya udara. Nah, sobat, kalau nantinya kalian ketemu dengan udara, maka nantinya di sini indeks biasnya itu merupakan tetapan konstanta, nilainya sama dengan 1 ya. Nah, berarti kalau gitu di sini kita langsung ya menemukan nilai besar daripada sudut datangnya sama dengan yaitu 4/3 kemudian dibagi dengan 1, berarti sama dengan hasilnya adalah 4/3. Nah, kemudian kita ingat-ingat sobat fisika bahwa sudut ya tangan yang menghasilkan 4/3, maka nantinya sudutnya ini adalah 53 derajat gitu ya. Nah, itu dia untuk yang pertama. Nanti kalian ini saya siapkan untuk bisa latihan sendiri di rumah. Nah, ini ada peristiwa yang sama. Jadi cahaya datang dari udara menuju suatu medium yang kerapatannya 3/4. Tentukan nilai tangen sudut datangnya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya, yang ketiga. Ini adalah polarisasi karena absorpsi selektif. Nah, di sini ada sebuah cahaya mengalami polarisasi. Nah, di mana nantinya di sini diketahui intensitas cahaya setelah melewati analisator nilainya 1/8 I0. Pertanyaannya berapa nilai petanya atau sudut antara analisator dengan polarisator. Nah, kemudian tadi kita sudah jelaskan bahwa nilai intensitas yang keluar dari analisator atau I2 itu nilainya sama dengan setengah, yaitu I0 dikalikan dengan kosinus theta kuadrat. Nah, kemudian kita langsung masukin saja nilai daripada I2 yang sudah diinformasikan pada soal bahwa I2-nya itu 1/8, yaitu I0, kemudian sama dengan setengah I0, kemudian dikali dengan kosinus theta kuadrat. Berarti I0-nya dan setengahnya itu bisa kita coret. Berarti di sini adalah 4. Nah, berarti di sini berarti di sebelah kiri ya tinggal 1/4 sama dengan yaitu kosinus theta kuadrat. Nah, kuadratnya kita pindahin ke sebelah kiri menjadi akar. Akar 1/4 berarti sama dengan setengah. Berarti kosinus theta nilainya adalah setengah. Maka sudut tersebut adalah sudut 60 derajat. Oke, itu yang ketiga sobat. Nah, kemudian kalian tentunya juga harus nanti latihan sendiri biar bisa mandiri. Nah, soal yang keempat
dengan tipe yang sama, tentukan nilai sudut yang dibentuk oleh analisator dengan polarisator jika intensitas yang dihasilkan setelah melewati analisator atau I2 1/4 I0. Oke, baik sobat fisika, itu dulu barangkali pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.